Shalom, selamat pagi, jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan melalui firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun. Kita pun akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Sebab firman Tuhan adalah kebenaran yang memerdekakan hidup kita. Firman Tuhan menjadi sumber kekuatan kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi kita. Bahkan firman Tuhan jugalah yang akan terus menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali kami datang ke hadirat-Mu. Kembali kami menaikkan puji syukur atas segala kebaikan-Mu ya Tuhan. Atas begitu besar kasih setia-Mu, rahmat dan anugerah-Mu, berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, pertolongan dan pemeliharaan Tuhan atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kembali kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan Kau yang singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus urapilah kami semua ya Tuhan. Sehingga kami bisa menangkap, mengerti, dan menghidupi kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari 1 Tesalonika 5 ayat 17. Saya yakin kita semua hafal ayat ini dan harus hafal. Saya bacakan. Tetaplah berdoa. Ya, pendek sekali. Tetapi ini bukan hal yang mudah. Walaupun ayatnya cuma pendek. Tetaplah berdoa. Tetapi ya di dalam tetaplah itu berarti bersifat terus menerus. Jangan berhenti. Jangan istilahnya bolong-bolong. Kadang-kadang doa, kadang-kadang enggak. Bukan gitu. Tetaplah berdoa berarti berdoalah terus. Nah, kadang-kadang kita berpikir bahwa berdoa kalau enggak dijawab ya sudahlah. Kan sudah berdoa. Sekali, 2 kali, 3 kali cukuplah. Tetapi sesungguhnya kalau firman-Nya mengatakan tetaplah berdoa, itu harus berkesinambungan. Nah, kenapa kita harus selalu berdoa? Karena berdoa bukan sekedar mengajukan permohonan. Berdoa bukan hanya minta sesuatu. Berdoa sesungguhnya adalah berinteraksi dan berkomunikasi langsung dengan Tuhan. Ketika kita berdoa, kita menyatakan isi hati kita kepadanya. Tetapi bukan hanya itu. Bukan hanya sekedar kita mengungkapkan isi hati. Di dalam berdoa seharusnya kita juga mendengarkan Tuhan. Artinya bersifat 2 arah. Bukan hanya kita manusia kepada Tuhan. Tetapi kita juga siap menerima apa yang Tuhan nyatakan. Jadi 2 arah. Kita kepada Tuhan dan Tuhan kepada kita. Nah, itulah yang dikehendaki. Nah, di dalam berdoa bukan hanya sekedar berkomunikasi. Di dalam berdoa, di situ ada interaksi, ada hubungan bahkan, sehingga kita semakin percaya, semakin dekat dan melekat kepada Tuhan. Nah, hubungan-hubungan yang seperti ini yang dikehendaki Tuhan. Nah, bukan berarti kalau berdoa itu hanya sekedar, ya wis lah aku sudah laporan, ya sudahlah aku sudah menyatakan semua. Tidak cukup. Ya, berdoalah sampai sesuatu itu dijawab Tuhan. Nah ini, tetapi jawaban Tuhan memang tidak selalu ya seperti yang kita mau. Tetapi di dalam kita berdoa sungguh-sungguh, pasti Tuhan menjawab. Sekali lagi jawabannya sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Ya bukan kehendak kita. Kadang-kadang gak sama seperti yang kita harapkan. That's okay. Kalau itu memang Tuhan yang menghendakinya. Ya, Tuhan akan menyatakan kepada kita. Jemaat dikasih Tuhan. Berdoa menjadi gaya hidup kita orang percaya. Berdoa menjadi nafas bagi orang percaya. Jadi doa kita itu adalah berarti kita
punya ketergantungan dengan Tuhan. Kalau orang yang suka berdoa, dia punya ketergantungan dan selalu ingin dekat dengan Tuhan, selalu ingin bersama dengan Tuhan, selalu ingin berkomunikasi dengan Tuhan. Ayo saya mengajak kita semua, ya, sediakan waktu untuk berdoa kepada Tuhan. Ya, bukan hanya permintaan saja. Ya, doa juga bisa berdoa syafaat juga, bukan hanya untuk diri sendiri, tapi orang lain, bahkan bangsa dan negara kita, bahkan gereja kita, dan siapapun yang membutuhkan doa dari kita. Kita berdoa buat mereka. Kenapa kita harus berdoa? Doa orang benar, besar kuasanya. Doa orang benar didengar Tuhan. Nah, artinya doa-doa kita, orang-orang percaya ini dengar Tuhan. Jadi, sudah semestinya kita berdoa, karena Tuhan suka dengan orang yang berdoa. Dan firman-Nya katakan, tetaplah berdoa. Ya, jadi bukan hanya ketika engkau butuh sesuatu, tetapi dalam segala keadaanmu tetaplah berdoa. Nah, dalam berdoa sendiri mempunyai banyak pengertian. Bukan hanya meminta tetapi juga menyatakan syukur. Di dalam doa kita juga mengagungkan, memuliakan Tuhan. Di dalam doa kita bahkan kita diajarkan Tuhan untuk kita melakukan doa yang penuh dengan iman. Nah, jadi berdoa harus yakin. Kalau nggak yakin buat apa orang berdoa? Ya, dengan berdoa kita yakin bahwa Tuhan itu mendengar seruan kita. Tuhan itu menjawab doa kita sehingga kita berani berdoa, ya. Dan doa kita harus kita naikkan di dalam nama Tuhan Yesus, ya. Jadi dengan demikian maka doa kita akan didengarnya dan akan dijawabnya. Mari jemaat dikasihi Tuhan, jadikan doa menjadi kebutuhan penting bagi kita orang percaya. Jangan jemu-jemu, tetaplah berdoa. Elia saja yang orang yang luar biasa, yang bisa menahan tanda kutip ya, untuk tidak turun hujan. Dan berdoa juga, lalu turun hujan. Saudara tahu, peristiwa waktu dia berdoa dan turun hujan, itu tidak sekaligus. Ya, sampai 7 kali baru ada awan sebesar telapak tangan. Jadi artinya apa? Tidak otomatis langsung. Elia yang luar biasa yang mengalahkan 450 Nabi Baal aja seperti itu. Ya, berdoanya juga tidak jemu-jemu. Dan mari saya mengajak kita semua, tekunlah berdoa, tetaplah berdoa, sebab doamu didengar Tuhan. Dan Tuhan suka orang yang berdoa. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur mengajarkan kami untuk selalu berdoa. Supaya kami selalu berkomunikasi dan berinteraksi dengan Tuhan. Doa wujud bahwa kami percaya dan mengandalkan Tuhan. Doa juga menjadi kesempatan untuk kami lebih semakin dekat dan melekat kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Ampuni kami kalau selama ini kami hanya berdoa minta dan minta dan minta. Biarlah mulai saat ini kami belajar untuk berdoa, berkomunikasi dengan Tuhan. Dengan menaikkan syukur kepada Tuhan. Dengan memuji-Mu ya Tuhan. Sebab doa-doa kami Engkau sukai. Engkau suka orang yang berdoa. Dan Engkau memberkati orang-orang yang berdoa kepadamu. Terima kasih ya Tuhan. Tuntun kami Roh Kudus untuk kami setia dan tetap berdoa apapun yang terjadi dengan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan hari ini aktivitas kami, kegiatan kami dalam berkat penyertaan dan pertolongan-Mu. Jauhkan celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat ya, maju terus dalam iman dan pengharapan. Ingat, jangan lupa beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.